saya memperkenalkan diri kepada kita semua, sebab orang biasa bilang kalau ketong pernah kenal pernah sayang. Nama saya tadi sudah disebutkan, Maria Lapik Tumaang. Saya lahir dan besar di Abipura, jadi saya anak kompleks Padang Bulan. Nanti tanda mau apa lagi? Selamat. Dan Bapak Distrik bisa mengambil tempat di bagian meja depan supaya kita akan memulai acara kita di pagi hari ini. Iya, Bapak Mama, Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 1 Sentani dan Bapak Ibu undangan yang kami hormati, selamat pagi. Onomi, Reimai. Kita patut memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan penyertaannya di hari ini. Kami akan 31 Maret 2022, kami keluarga besar SMP Negeri 1 Sentani, kelas jauh dari SMP Negeri 1 Atap Ebumpau, punya satu momen penting dalam acara sosialisasi ujian sekolah peserta didik kelas 9, sekaligus perkenalan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap Ebumpau. Yang kami hormati Bapak Distrik Ebumpau, yang kami hormati Bapak Kepala Kampung dari 5 kampung di Distrik Ebumpau, yang kami hormati Ibu Kepala Puskesmas Distrik Ebumpau, yang kami hormati Bapak Pendeta, para pelayan di Kampung Kamiaka, yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sentani beserta seluruh Dewan Guru yang
yang berkenan hadir di saat ini, yang kami hormati Kepala Sekolah Dasar Negeri Kamiaka, yang kami hormati Bapak Ondofolo Kamiaka Sentani dan Atamali, dan yang kami hormati Bamuskam Kampung Kamiaka, serta Bapak Mama, orang tua dari seluruh siswa SMP Negeri 1 Ebung Pau. Terimalah salam persekutuan kita. Shalom. Adapun susunan acara yang akan kita lalui di saat siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan yang telah kita lalui bersama, yang kedua doa, ketiga sambutan, keempat sosialisasi, kelima perkenalan kepala sekolah, keenam serba-serbi, ketujuh jamuan kasih, dan yang terakhir penutup. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa yang baik, sehingga mempertemukan pada pagi menjelang siang hari ini sosialisasi SMP Negeri 1 Atap Tebungpa. Sebelum kami memulai, kami minta tuntunan Roh Kudus menuntun kami dari awal pembukaan ini sampai berakhirnya. Cinta kasih rahmat Allah menyertai kami semua. Setiap pemateri, Tuhan turunkan hikmat bagi mereka, supaya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih Pak Ibu Pengacara. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sentani, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang baru SMP 1 Atap, Distrik Bungkara yang saya hormati, dan saya kasih semua Dewan Guru yang telah hadir pada kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam rangka pertemuan kita hari ini. Pertama, saya bicara tentang bagaimana tentang kehadiran SMP Negeri 1 Atap di Distrik Bungkara. Distrik Bungkara salah satu distrik yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Arti jangkauan dari sini ke kota kita membutuhkan ekstra. Faktor alam sangat berdampak. Kehadiran SMP Negeri di sini, SMP sangat berpengaruh sekali untuk bagaimana memutus mata rantai itu. Dalam arti SMP hadir di sini untuk memberikan pengetahuan dasar di tingkat SMP kepada anak-anak didik kita di distrik Bungkara. Terutama untuk kita orang tua murid. Saya sebagai kepala distrik beberapa kali saya lihat materi-materi yang akan diberikan materi pertama itu. Saya lihat anak sekolah datang sekitar jam 9 lewat. Ini salah satu faktor yang sangat. Kalau kita mau untuk standar ini, kalau anak didik kita belum belajar baik tidak bisa. Ini hal-hal yang jadi orang tua saya tidak bicara banyak. Kacamata saya seperti itu. Jadi kita dengan kehadiran sekolah di SMP Negeri di 1 Atap di Bungkau ini, orang tua memiliki tanggung jawab yang besar. Kalau sebentar sosialisasi tentang ujian sekolah persediaan ternyata nilai KKM dan segala macam itu berperan pada kita nanti orang tua. Ini saja, karena jangan anggap karena kampung begini tidak begitu, jadi tidak kualitas kita tidak kualitas sekali. Kehadiran sekolah di sini kita juga kualitas. Jangan sampai teman-teman anak-anak kita ke kota begini ternyata ya punya daya saingnya rendah. Akhirnya bisa masuk di SMA yang qualified yang sangat rendah sekali. Nah ini jadi perhatian kita untuk orang tua yang bisa tekankan. Kalau guru pasti selalu ada, tapi kita orang tua yang kadang-kadang pengawasan ke anak didik kalau cuma kurang, nah ini. Kalau kita tuh anak bisa hasilnya bagus, tapi nanti biasa di ujian yang nilai kurangnya, kita bisa persalahkan dulu. Karena kan orang tua juga sangat penting dalam hal meningkatkan kualitas anak didik kita, punya anak bagaimana kualitas sekolah SMP, SMA bagaimana. Karena dasarnya dari sini. Kalau dasarnya tidak bagus ya pasti orang biasa bicara yang masuk sampah pasti tempat sampah. SD-nya, SMP-nya tidak belajar baik, termasuk SMP-nya tidak kualitasnya tidak bagus, masuk program pikir tidak bagus karena mentalitas kualitasnya tidak mumpuni. Ini yang jadi satu perhatian. Yang berikut terkait kehadiran sekolah tadi, yang sekolah
dalam posisi sebagai salah satu sekolah yang dia punya hubungan dengan kepentingan pengembangan sumber daya manusia di perkembangan sekolah ini. Orang tua, kita punya pemerintah kampung, kita punya adat, kita punya semua unsur-unsur yang ada di distrik satu atap dengan SD. Jadi ke depan mereka harus bisa, tapi bisa ini kan harus ada keterbukaan, ada kerelaan untuk kemajuan pembangunan pendidikan di Purwokerto. Ada ruang yang diberikan oleh masyarakat kepada sekolah. Dan selanjutnya nanti dari pihak sekolah yang pikir seperti apa dibangun nanti. Mungkin kita ada kesepakatan nanti. Jadi bukan sekarang, ada ruangnya nanti. Ini bukan ruang begitu. Tapi ruang kan di undangan kita sudah baca. Untuk sosialisasi tentang ujian sekolah dan perkenalan sekolah kita yang baru. Yang terakhir dari kami, sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Kita harus peduli sekali dengan masalah pendidikan. Orang di Papua kualitas pendidikannya sangat rendah. Kita punya kehidupan ke depan semakin sulit. Sumber daya alam tidak memberikan jaminan. Yang memberikan jaminan adalah sumber daya manusia. Jangan sampai kita tersisih dari saat ini. Dasar kita adalah bagaimana kita membentuk anak-anak kita memiliki sumber daya yang qualified. Kalau tidak memiliki sumber daya manusia yang ini, kita akan tersisih dan terisolir dan terpinggirkan. Jadi mama kepada dalam saya selalu dalam arahan itu, mari kita putus mata rantai itu. Kalau orang tua saya selalu lepas jari carikan dan anak saya jangan seperti saya. Karena itu tidak akan memberikan harapan hidup yang menjanjikan. Nah ini sekolah itu adalah sangat penting. Gerbang untuk masuk ke perubahan peradaban adalah sekolah. Kalau bukan dari sekolah tidak bisa, tidak ada jalan lain. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan secara bersama. Saya sering lihat itu saudara-saudara kita dari sebelah jalan saya pergi soalnya di kantor soalnya ke bawah. Tapi jam berapa? Di sekolah jam berapa? Itu. Jadi besok ada saudara kantor orang kamu kasih paksa anak jalan pagi-pagi. Pagi-pagi sekali harus jalan. Kasih makan mereka. Mereka jalan. Perhatikan mereka di luar rumah. Pulang harus awasi mereka. Apa yang belajar hari ini? Kadang-kadang mereka tahu di bawah ini, nete di bawah di kantor di bawah situ. Nah ini yang ini jadi perhatian sekali. Awasi mereka dari sini. Ketika dari SMP dan SD kita tidak awasi mereka secara baik. Ketika mereka sampai di perguruan tinggi terlambat. Nah ini jadi perhatian kita semua orang tua. Mari kita sambut kehadiran sekolah ini. Kata arahan dari saya seperti itu. Sekali lagi sebagai kepala wilayah penyelenggara pemerintah saya di distrik Purwokerto, kita semua sama-sama akan memberikan support dan dukungan ketika dari setiap sekolah memberikan kita kesempatan apa yang kontribusi distrik memberikan, paling kita memberikan dorongan kepada masyarakat adat bagaimana kita bisa membangun sekolah yang representatif di distrik Purwokerto. Saya kedepankannya tidak lagi satu atap lagi punya atap sendiri, bukan dua atap tapi satu atap saja. Nah ini yang jadi perhatian kita semua. Saya nama Pemirsa terima kasih. Terakhir kata, kita yang hadir semua kita peduli dengan masalah pendidikan. Bukan guru-guru saja yang hadir dan baju yang tinggi, bukan. Kita harus semua peduli. Guru hanya memberikan sedikit saja yang berikan kita adalah pembuatan banyak ada pada. Jangan bicara sudah, berkontak selalu cari jaring, bikin kebun apa jadi sudah itu sekolah ini kamu saja guru sekolah jangan. Ini hal-hal yang diperhatikan sekali. Kita konten sekali untuk pendidikan. Saya juga mengajak saya punya mahasiswa sebagai dosen saya rasa sekali. Saya mengajak pengalaman saya kasih mahasiswa saya soal itu saja ke depan. Dan bacanya ide-ide. S1 saja. Pengalaman saya sangat prihatin sekali kondisi itu. Itu. Kalau seperti itu kondisinya kalau begitu tidak kita pohon menjadi apa? Karena sama ini sama persaingan. Kompetitif ini sangat ketat sekali. Dunia kerja itu tidak sembarang. Dunia kerja sekarang siapa yang berkualitas dia bisa meraih. Kalau tidak akan. Jadi harapan saya mari kita putus mata rantai itu. Kalau satu tete neneknya dulu, kita saya bilang lagi. Tete neneknya dulu lepas jaring, terus bapak juga lepas jaring, satu mama lepas jaring. Kalau saya tidak boleh. Memang itu suatu kehidupan bukan tergantung di situ. Karena kita kadang-kadang tidak punya skill, kita lari ke dunia itu. Karena kita tidak punya pengetahuan di situ, kita lari ke dunia itu. Karena itu adalah alternatif terakhir.
Kalau lihat pendidikan yang kualitas yang bagus dengan tingkat kemampuan apa yang bagus, analisisnya bagus, konsep, tidak masalah. Dan mampu bersaing dengan siapapun. Nah, ini. Jadi sampai orang sekali lagi kita harap seperti itu. Anak-anak jangan anggap remeh. Semoga Tuhan yang punya sumber pengetahuan mereka dalam senantiasa memberkati kita dalam kita punya anak-anak ke depan. Kita hanya bisa berusaha dan Tuhan lah yang akan menentukan semua ini. Shalom. Selamat siang kita sekian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Distrik untuk sambutan yang boleh disampaikan di siang hari ini. Kita pindah pada sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Kepala Kampung Kamiakan. Bapak bilang langsung saja, jadi sudah perwakilan dari Bapak Distrik. Jadi kita masuk pada sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sentani sekaligus dengan sosialisasi ujian sekolah untuk peserta didik kelas 9. Kepada Ibu disilakan. Akhirnya sekarang dan di Asia, bangsa yang ditakuti adalah Jepang karena dia mengutamakan pendidikan. Hal ini sehubungan dengan Bapak Distrik Nairahan, kok boleh ada? Ya. SMP negeri ini, SMP Ilmu Fauni sudah berjalan 3 tahun. Tahun ini akan meluluskan lulusan yang ketiga. Kedua, sorry. Pada lulusan yang pertama, setelah anak-anak masuk, ada isu dari orang tua bilang ini sekolah tak betul ini. Saya hanya sampaikan, kita di Sentani ini yang membedakan SMP 1 ada di kota, ini SMP Kamiakan. Tetapi di pusat, di Jakarta hanya satu sekolah, yaitu SMP Negeri 1 Sentani. Sehingga ijazah yang sudah lulus dari Doyo itu adalah siswa SMP 1 Sentani. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada sekolah yang tidak betul di sini, tidak ada. Jadi rugi sekali kalau Bapak Ibu menyekolahkan anaknya keluar, capek, transport berapa kali. Ya, lebih baik di sini. Begitu. SMP ini adalah SMP satu-satunya SMP di distrik Kebumpang. Satu-satunya SMP. Itu berarti dari berapa distrik di sini Bapak Distrik? Berapa kampung? 5 ya? Kalau 5 kampung, kepala kampung berkomitmen untuk membesarkan sekolah ini sangat gampang. Sangat gampang. Pisahkan dari SD. Ya, sehingga jadi satu atap itu SMP saja, tidak usah gabung dengan SD. Harus komitmen baik bonde supaya ke depan ini sekolah ini akan jadi sekolah besar. Ya, pengalaman saya tahun lalu menerima siswa baru di sini. Itu ada siswa karena kelebihan kami tolak, tidak mau terima. Karena penerimaan siswa tahun lalu itu berdasarkan zona sekolah. Zona sekolah di lewat lawan. Ini anak SD yang dari Putali, dari Hobong, dari Yoboy, dari ini harus masuk di YPPGI. Tidak boleh sekolah lain. Itu berarti mereka punya hak ada di SMP YPPGI. Tidak boleh SMP lain terima, tidak boleh. Nah, waktu itu di sini, panitia Soho Ibu, ada ini anak ondo yang datang ini mau masuk. Dia bilang, yo anak ondo, tapi kita kembali ke aturan. Ya sekalipun anak ondo, anak kepala distrik, anak kapustu, tapi kalau menyalahi aturan tidak. Begitu. Jadi dia dari SD mana? SMP kami ini berhak dan harus menerima lulusan dari SD Siba, SD yang ada di sini, SD Abah. Kalau memang ada lowongan masih kurang, silakan ambil dari lain. Tapi tidak SD 3 pokoknya, tidak boleh ada yang keluar ke kota. Semua harus tahan di situ. Begitu. Makanya Pak, pindah SMP Pak, SMP yang sangat bagus sekali kucingnya. Itu bagus remonde, pose remonde, ke depannya bagaimana itu tidak sepenuhnya tergantung dari sekolah. Bapak kalau berhasil menjawabnya yang ditanya, kok Bapak siapa? Yang ada di sini. Tidak pernah ditanya, kok guru siapa? Tidak ada. Kalau baik
abang ibu sudah lulus, dia sudah lulus, entah itu dokter kah, polisi kah, jiwa mesinwannya. Oh makanya pak, tanda ngabeakan apa? Oh pandu, nama aja sih dong. Oh nama orang tua yang ditanya. Keberhasilan anak itu juga adalah keberhasilan orang tua. Ya, dan makanya jadi papa lah ya, mama papa itu kita punya hari tua, kita punya masa depan itu anak-anak. Kalau kalau kayak kalau nanti ke depannya dia juga ada kalau kayak orang jaga baik ya. Tanggal 8 Maret secara sah Bupati menandatangani surat nota dinas untuk Ibu Maria Tumaan. Dia menerima nota dinas sebagai kepala sekolah. Tetapi sementara berjalan ini dia masih SMP 1 ya. Masih SMP 1. Ya. Itu karena NPSN-nya belum ada. NPSN itu biasa dari Jakarta barangnya. Ya, harapan kami sampai menerima siswa baru, NPSN-nya ada, itu berarti sudah tidak ada lagi nama SMP 1 di sini. Tidak ada. Dia akan jadi SMP Negeri Ebung Pau. Kalau dia bertahan dengan nama Ebung Pau, maka SMP ini akan jadi SMP Negeri 1 Ebung Pau. Kalau dia bertahan dengan nama Sentani, maka dia akan jadi SMP Negeri 8 Sentani. Yang baik. Nah, lebih baik Ebung Pau ya, Ibu, supaya satu ya namanya. Baik. Nanti ke depan mulai dari nota dinas Pokera sampai dengan Lapo Malere, selama kita menunggu NPSN itu dia masih SMP 1. Jadi yang kelas 9, Papa yang kelas 9 kate, dia nanti ijazahnya masih SMP 1 ya. Tidak apa-apa ya? Karo ya. Aturan jadi begitu. Kalau mungkin ada orang tua bilang naik ya mana kalau cekaran dia ya seperti itu. Jadilah sekolah posendere seperti Pak Distrik dan sekolah posendere itu tidak tergantung dari Bapak Ibu guru saya. Bapak Ibu guru ini hanya pekerja ini saja. Tugas menangkapnya, ada yang hobinya, tugas menangkapnya. Kalau SK kedua dia kemana dia akan pergi lagi. Tadi Bapak Distrik menyampaikan bahwa kadang jam 9 anak datang. Menurut kalimat kalau sebenarnya itu pukulan untuk saya. Iya, karena kesibukan saya di sana akhirnya di sini kurang diperhatikan. Nah, dengan adanya kepala sekolah baru, maka anak dan guru akan diawasi sepenuhnya. Anak dan guru akan diawasi sepenuhnya. Sudah? Guru saya bagaimana memberikan nilai untuk anak supaya naik ijazah atau kalau naik konnya sudah lampau ya. Yang mana pun begini. Pertama tadi nalar lulusan tahun ini masih di bawah SMP 1. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa SMP 1 gedung yang sekarang yang dulu di Jalan Bandara itu bermasalah. Palang bukan honore keluarga Ondi ya. Jadi kami ini siswanya ada 800 sekian. Siswa SMP 1 Sentani itu 800 sekian adalah pokoknya yang kota pokoknya. Kalau tambah nana 3 benar berarti 900 sekian siswa SMP 1. Nah, 800 sekian siswa ini mau tampung di sekolah itu susah sekali. Mana sekolah yang bisa terima? Tidak mungkin bergabung dengan SMP 2, tidak boleh. Karena nanti Papa nggak mau. Papa hanya kayak soal. Papa hanya kayak soal. Iya. Dan lainnya bah, karena sehubungan dengan masalah gedung, kalau tahun lalu ujian kan semua ke SMP 1 ya. Iya. Tapi tahun ini nanti ujiannya berpisah.
dinas atur wajolate nanti yang di sini tetap ujian di sini. Izin Ibu Kepala Sekolah SD, mungkin tanggal 19 kami ujian SMP, ujian sekolah, bukan ujian nasional, ujian sekolah. Ya, ujian sekolah pada ujian nasional pun karena beda. Bahkan ujian nasional gimana ya, tentukan laki lulus Pak. Kalau ujian sekolahnya nanti sekolah yang menentukan ini lulus ini tidak. Begitu. Ya, Ibu Kepala Sekolah SD bahwa nanti SMP akan ujian tanggal 19 hari Selasa. Iya. Hari Selasa ujian. Hari Senin masih libur. Libur ini karena yang pasca kedua. Hari Selasa kami ujian. Mungkin nanti kami akan pakai ruangnya. Mungkin SD tidak datang dulu kak, atau besok sore kak, nanti Ibu berdua atur. Yang dana ya tetap ujian dan orang itu pengawasnya kami yang atur. Karena satu ruangan harus 2 orang yang mengawasi. Apakah dana boleh dina boleh gabung ya akan mengawasi di sini itu urusan kami. Kemudian yang penting kepala sekolah mengizinkan ruangannya kami pakai ujian. Tanggal 19 ya, tanggal 19 Bapak Ibu orang tua tolong jaga anak tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 itu ujian utamanya. Nanti susulannya nanti dikasih tahu ke anak. Itu susulan itu biasa untuk yang sakit namanya atau masalah apa yang tidak itu susulan itu seperti itu. Nanti di awal Mei sekitar itu baru kelulusan, setelah itu jadi ijazahnya masih SMP 1 yang tanda tangan. Nanti kalau penerimaan siswa baru andaikan NPSN-nya ada, berarti sekolah ini akan menerima siswa di sini, tidak ada urusan lagi dengan SMP 1. Baik. Mungkin ujian sosialisasinya hanya harus melakukan ya. Jadi sekolah sangat mohon perhatian Bapak Ibu orang tua. Bapak ayah kau di rumah ya. Bapak ayah kau ya. Iya. Yang tadi Pak Distrik kalau di bawah-bawah pohon sana itu tidak bisa arahkan ke sekolah. Baik, mungkin itu saja yang bisa kalau dasar nanti bah numpauan bapak dan sih narung dan anak pokok ya. Ya, yang terakhir adalah konde bahwa tadi yang sembahyang di Mologok iya bah. Karena anu apa dan sembahyang musuh Mologok belum koi. Baik. Jadi di suara macam malaikat maya bukan ya kalau dia mau wali rumah dia darah dari lebih nakoi nanti pulang mau juga nakoi malaikat karena sudah rendah begitu telepon waktu kembali. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sentani yang boleh memberikan sambutan di siang hari ini. Kita masuk pada acara yang kelima, yaitu perkenalan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap Kebumpau. Kepada Ibu, disilakan. Shalom. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa ada di tempat ini. Semua bukan karena kekuatan kita, tetapi semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu pimpinan saya, Ibu Yokbet, bahwa saya menerima nota dinas untuk ada di tempat ini. Sebelumnya mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak untuk sambutan dari semua, dari kepala kampung di tempat ini, dari Bapak Distrik, kemudian dari Kepala Sekolah SD yang gedungnya kami pinjam masuk tahun keempat. Ini menjadi pergumulan kita bersama Bapak Ibu. Kami pihak sekolah tidak bisa sendiri berpikir untuk adanya gedung baru ini, tetapi bersama dengan aparat di tempat ini, orang tua dan guru-guru, kerinduan kita, pergumulan kita akan dijawab. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang untuk kita semua hamba-hamba Tuhan yang mungkin siang ini ada bersama-sama dengan kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Sedikit saya memperkenalkan diri kepada kita semua, sebab orang biasa bilang kalau ketong pernah kenal pernah sayang. Nama saya tadi sudah disebutkan, Maria Lapik Tumaang.
Saya lahir dan besar di Abepura, jadi saya anak kompleks Padang Bulan. Bapak kepala kampung, kami pernah satu kompleks dulu, waktu Bapak masih zaman pucuk-pucuk, saya masih kecil-kecil. Jadi waktu saya datang memperkenalkan diri di rumah Bapak kepala kampung, sebut nama, terus Bapak macam sedikit terkejut. Jadi langsung saya jelaskan, sebab Bapak saya anak dari Bapak Ishak Tumang yang ada di Padang Bulan. Langsung cerita mengalir, oh begini. Puji Tuhan, Tuhan mengatur semua dengan baik. Saya ada di tempat ini, saya artinya keluarga yang lama. Jadi saya punya keluarga di tempat ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan satu hal yang saya mau sampaikan di awal bahwa biasanya kalau ke tempat-tempat lain ada perasaan yang mungkin berbeda. Tapi ketika saya datang ke tempat ini pertama kali, waktu HUT sekolah tahun kemarin, saya langsung jatuh cinta di tempat ini. Memang waktu sekolah ini dibuka di awal pembukaan, mulai berjalan, Bapak Watilai sempat menawarkan kepada saya untuk ada di tempat ini. Tetapi karena anak saya masih kecil, waktu itu saya menolak. Jadi mungkin kalau waktu itu saya menerima, kita sudah bersama-sama dari tahun awal. Tetapi itu sudah firman bilang, apa yang sudah Tuhan tetapkan, itu sudah yang terjadi. Saya menolak di awal, tetapi tertangkap dan harus kembali di sini lagi. Untuk itu saya mohon dukungan dari semua yang ada di sini, mulai dari distrik, kemudian kepala-kepala kampung yang ada bernaung di bawah distrik Ibu, kemudian Ibu Kepala Puskesmas juga kita pasti akan jadi mitra Ibu, dan juga dukungan dari Ibu Kepala Sekolah, orang tua semuanya. Saya dengan kerendahan hati saya mohon dukungan. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SMP 1 bahwa anak-anak itu harus lebih diperhatikan. Memang waktu saya datang, ketika setelah saya menerima nota, saya lihat anak-anak kita datang di atas jam 8. Sedikit sedih juga. Tetapi waktu saya melihat itu, kesedihan itu hadir, saya seperti diingatkan bahwa ini sudah yang harus dilakukan pertama di tempat ini. Dan sekali lagi saya juga mohon untuk semua, saya masih muda tapi bukan pucuk. Muda saja, mungkin lebih muda dari Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya butuh nasihat, saya butuh bimbingan, saya butuh teguran. Kalau misalnya dalam perjalanan saya mengemban tugas ini ada hal-hal yang saya di luar jalur, yang bukan menjadi kebiasaan di tempat ini, Bapak Ibu boleh memberikan arahan dan masukan kepada saya. Dengan senang hati saya akan menerima. Bukan berarti saya di sini menjabat sebagai kepala sekolah terus tidak boleh ditegur. Tidak. Masukan, bimbingan, arahan tetap saya butuhkan untuk kemajuan. Sebab saya sendiri tidak bisa menilai kelebihan saya. Saya sendiri juga pasti tidak akan mau mengungkapkan kekurangan saya. Tetapi dari Bapak Ibu semua saya bisa tahu bahwa kurang saya di mana, lebih saya di mana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan juga sekaligus tadi saya bilang saya ini muda tapi bukan pucuk, saya sudah berkeluarga dengan 4 orang anak, dan suami saya ada juga bersama-sama yang lagi merekam, itu suami saya. Bapak Musa Mogwai, ini juga bukan orang jauh-jauh, pamannya orang Oru, Bapak orang Serui. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini mengawali pertemuan kita. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Distrik, bahwa kedepannya pasti akan ada program-program dari sekolah yang akan kita sosialisasikan juga, tetapi mungkin tidak di momen ini. Selama ini mungkin berjalan seperti yang sudah berjalan 4 tahun, mungkin kita akan ada sedikit yang bergeser, sedikit yang berubah. Akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua pada saat rapat ketika kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir bersama-sama dengan kami. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ucapan terima kasih bagi kakak, adik, saudara-saudara saya yang sudah jauh-jauh dari SMP 1. Dan mungkin saya minta juga, kadang-kadang saya agak sedikit risih kalau dipanggil Ibu Kepala Sekolah. Saya bilang untuk teman-teman, cukup panggil saja yang seperti biasa kami panggil. Dan juga mungkin Bapak Ibu kalau berjumpa, mungkin cukup saja dengan Ibu Guru saja atau Ibu Maria saja. Nanti kalau panggil dari Ibu Kepala Sekolah saya agak kurang percaya diri begitu. Jadi mungkin kalau berpapasan di dermaga kah, di jalan kah, Bapak Ibu menyapa cukup dengan Ibu Guru kah, Ibu Maria sudah cukup. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Kami boleh memakai OB di tempat ini. Terima kasih banyak yang sudah menyiapkan alat-alat yang digunakan juga. Terima kasih semua yang sudah mendukung kami untuk kegiatan hari ini sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih yang tak terhingga. Tidak bisa dibalas dengan apapun, tetapi berkat Tuhan melimpah atas tanah ini.
tempat ini dan pendidikan di tempat ini. Ini yang saya sampaikan, terima kasih dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah untuk perkenalan di siang hari ini. Kita akan masuk pada acara yang ke-6, yaitu serba-serbi. Mungkin untuk serba-serbi kepada Bapak Mama, orang tua yang mau memberikan masukan atau asumsi untuk Ibu Kepala Sekolah dan yang duduk di depan, disilakan. Untuk serba-serbi ini santai saja Bapak Mama, jangan tegang, kayak semua langsung saya tegang begitu. Tapi saya mau kasih aplaus dulu untuk guru-guru kami luar biasa. Mungkin ada yang perlu disampaikan dalam acara di siang hari ini kepada ketiga pimpinan kita yang ada di depan, bisa disampaikan. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Kami mewakili dari orang tua murid selaku pimpinan paguyuban juga SMP Negeri Kota Bogor. Izinkan kami bahwa nama saya Robert Tibo. Di sini yang perlu saya sampaikan bahwa pertama-tama kami sangat mengapresiasi selaku orang tua murid pada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sentani yang bisa menerima anak-anak kami selama 4 tahun dititipkan di SMP Negeri 1 Sentani. Dan kalau kita bisa melihat hari ini ada nota dinas untuk kepala sekolah, itu artinya bahwa ke depan pasti SMP ini akan berdiri sendiri. Jadi mungkin dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa tadi apa yang disampaikan oleh Kepala Distrik Bungkau, ketika anak-anak kami datang ke sekolah terkadang lambat dan bahkan juga kita sering berkeliaran di luar ruangan. Sebagai orang tua kami merasa sangat terharu, sangat betul memang tanpa pendidikan tidak bisa dapat kita berhasil. Oleh sebab itu ini merupakan titipan juga kepada kita orang tua murid. Kalau ketika kita siapkan anak kita datang ke sekolah, kita pastikan anak kita bisa sampai di sekolah dan pulang dari sekolah juga kita harus periksa dia. Pelajaran apa yang dia terima hari ini? Apakah ada tugas-tugas yang diberikan dari sekolah? Itu tanggung jawab kita selaku orang tua. Kalau kita berharap anak kita mau berhasil tanpa kita memperhatikan anak kita, tidak mungkin. Oleh sebab itu mari kita bekerja bersama-sama. Kita membantu bagian yang bisa kita bantu dan guru-guru bisa bekerja bagian mereka, sehingga ada keseimbangan dalam menyelesaikan pendidikan di Bungkau yang kita harapkan ini. Mungkin itu sambutan dari kami. Dan juga sebagai paguyuban kami sangat mengharapkan kepada pihak adat segera bisa merelakan mungkin lokasi bagi SMP Bungkau ke depan. Lokasinya dulu kita siapkan, segala sesuatu kita siapkan itu bisa relakan, barulah kita bilang ke pemerintah ini lokasinya sudah siap, bisa bangun bangunan yang representatif begitu SMP Negeri Bungkau, sehingga anak-anak kita memang selaku aktivis SD juga merasakan bahwa kami juga tidak punya waktu yang full untuk mengajar. Itu karena kami membagi ruang, membagi waktu, sehingga tidak dapat kami berikan yang terbaik bagi anak-anak SD. Walaupun begitu, mari kita jalan bersama-sama. Waktu yang ada kita bisa maksimalkan sehingga pendidikan bisa dapat berjalan dengan baik dan anak-anak kita berhasil dan bersukses dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saya. Terima kasih. Itu sambutan dari itu sedikit kebenaran kami dan kebaikan. Iya, terima kasih kepada Pak Robert
untuk sedikit arahan. Hai Raifo ini mana? Halo ya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelum saya menyampaikan permohonan maaf untuk ibu berdua sebagai pimpinan, kalau seandainya pembicaraan saya menyinggung, saya minta maaf. Mereka tidak punya tempat untuk duduk. Kalau mengajar hanya berdiri saja, kalau tidak mereka hanya duduk-duduk di bawah. Akhirnya perpustakaan yang baru jadi, guru-guru saya mereka ngomel, masa baru kita yang harus masuk. Ternyata saya kasih guru SMP mereka bikin kantor di situ. Kami guru SD pakai yang lama, yang baru SMP saya bilang kamu beli meja kursi datang taruh dan biar kantormu di situ. Dan toiletnya 4 saya kasih 2 dan 2 kami pakai. Karena saya tahu bahwa anak-anak itu adalah anak-anak kami juga. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, yang tadi Pak Distrik bilang itu anak-anak terlambat. Saya sering itu kejar-kejar di bawah pohon sana. Kenapa kamu dibahaskan? Saya tahu saya punya anak-anak. Saya bilang tidak boleh, kamu harus ke sekolah belajar. Karena dari rumah orang tua suruh kamu datang belajar. Bukan SMP saja, SD juga begitu. Tadi siang saya baru kejar-kejar dorang ini ada datang usah-usah. Yang lain belajar, yang lain duduk di atas jalur situ, enak sekali menyanyi. Dari rumah orang tua suruh apa? Ini kalau yang mamin sekolah nanti rena sekolah nanti. Ini nakal mosak oleh aro ya. Kau mau jadi raja nakal tidak apa-apa, tidak ada yang ngatur. Ini mana nih? Helm boy. Ada orang tua kayak rumah ya Holanda. Hal yang berikut saya lihat. Kalau SMP itu seandainya sudah satu atap, jangan jadi guru kelas lagi. Kalau boleh datangkan guru bidang studi di situ, supaya SMP ini nilainya dan kualitasnya bagus. SD cukup untuk kami guru kelas, SMP bukan guru kelas. Ini karena waktu jadi kami hanya mengerti saja. Tapi seandainya kalau sudah satu atap ibu kepala sekolah, datangkanlah guru sesuai dengan bidang studi mereka masing-masing. Supaya SMP di Bung Pau ini, SMP 1, pendidikannya juga harus 1. Yang berikut kami lihat juga Bapak Distrik. Ini sekolah cuma 1 saja yang ada di Bung Pau. Kalau boleh SMP lokasinya sudah ada bangun SMP, SMA pun bangun. Karena ini distrik lain sudah maju. Ketong ini sudah lambat. Kalau boleh SD, SMP, SMA harus dibangun di satu lokasi. Supaya Bung Pau jangan kita ketinggalan terus. Tahu mele hiwaya kereta api rata masih nanam orang deh, lebih mau deh. Jadi kita juga harus mau berdiri di atas negeri ini dengan kaki sendiri. Jangan orang lain yang topang-topang kami terus. Itu hal yang mungkin itu saja. Jadi untuk guru-guru maaf, kami punya rumah guru 2 jadi kepala sekolah saya bilang saya punya guru sudah ada di rumah jadi kamu tidak dapat rumah. Jangan marah. Yang berikut Pak Distrik kalau boleh usahakan kami Johnson kah? Karena ini datang ini Johnson juga ini masyarakat punya. Mereka jual beli di pasar deh. Kami tidak bisa memaksa mereka untuk cepat mengantar kami. Kadang guru-guru datang juga bertumpuk di situ hanya menunggu Johnson. Kalau boleh Distrik ada kebijakan 1 Johnson untuk antar guru-guru. Kalau puskesmas dong naik ojek enak, ketemu jalan kaki terus. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sehat? Ya. Jadi sebelum saya masuk pada KKN, jadi ini sudah kurang lebih ini masuk tahun keempat. SMP kami ini masih berada di SMP 1, sekolah jauhnya SMP 1. Jadi bukan terpisah, tapi sekolah jauhnya SMP 1. Jadi nanti dia akan melepas sendiri apabila NPSN nomor pendirian sekolah nasional itu sudah ada dari pusat, maka dia akan berdiri sendiri dan dapodiknya juga akan berdiri sendiri.
Ya tidak gabung dengan SD, walaupun SATAT tetap SMP sendiri. Walaupun nanti bunyinya SATAT, tapi SMP sendiri datodiknya, SD juga sendiri datodiknya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dan tahun ajaran baru sudah bisa berdiri sendiri. Baik Bapak Ibu wali murid kelas 9 KMIK yang kami hormati, untuk nilai KKM itu apa? Kriteria ketuntasan minimum, ya minimal. Jadi untuk ujian saya terus terang, ujian maupun rapot kan dengan ada KKM. Jadi KKM itu kalau yang biasanya dirapot ini secara menyeluruh. Secara menyeluruh itu kalau misalnya satu pelajaran itu kan ada 10 mata pelajaran. Jadi anak itu harus dapat nilai 70 ke atas baru bisa dinyatakan lulus atau tuntas. Nah, itu yang dirapot biasanya seperti itu. Kemudian untuk KKM yang ujian ini seperti tadi yang kepala sekolah sampaikan, bahwa untuk ujian selama kurang lebih sudah hampir 3 dekade berjalan, bahwa penentuan ujian kelulusan sekolah adalah kembali ke satuan pendidikan masing-masing. Jadi kembali ke sekolah masing-masing dengan mengacu pada KKM yang sudah ditentukan. Jadi untuk KKM ini kita belum tentukan. Kemarin sudah di standar penilaian sudah menyampaikan nanti standar penilaian yang akan menjelaskan seputar dengan KKM ini ada berapa persen yang harus diikuti dalam ujian itu bisa terpenuhi dan bisa dinyatakan lulus. Oke, mungkin Pak Heni sebagai penilaian bisa menjelaskan apa kriterianya untuk KKM dan bisa mengikuti ujian dan bisa sampai dinyatakan lulus. Pak Heni, monggo. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Bapak Distrik, Kepala Kampung dan jenis sepuh yang ada di kampung ini, Ibu Kepala Sekolah, baik Kepala Sekolah SMP 1 Sentani maupun SMP 1 Atap Edufau, Ibu Kepala SD Impres Kamyaka yang saya hormati, dan juga rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu Saudara yang saya banggakan. Saya akan menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan KKM Bapak Ibu ya. KKM sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah, bahwa KKM itu kependekan dari ketuntasan, kriteria ketuntasan belajar minimal atau yang minimal lah, artinya sekurang-kurangnya, nilai yang sekurang-kurangnya harus dicapai seperti itu. KKM itu dibentuk dari 3 hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah dari intake. Intake itu maknanya adalah kemampuan yang sudah dimiliki anak berkaitan dengan materi di mana yang kita mau sampaikan. Itu Bapak Ibu guru semua melihat intake itu dari mana? Tentu dari nilai-nilai yang ada di bawah sebelum ke SMP. Misalnya kalau kelas 7 ya bayangannya kita lihat dari materi di waktu di SD. Itu apa saja yang sudah dipelajari anak, itulah yang digunakan untuk kita mengambil nilai intake, nilai yang sudah ada di anak itu. Yang kedua adalah nilai yang berkenaan dengan tingkat kesulitan. Jadi seberapa sulit materi yang mau diberikan itu di situ diambil nilai yang diacu oleh Bapak Ibu guru, sehingga nanti diakumulasi mendapatkanlah yang KKM tadi. Kemudian yang
dukung Bapak Ibu, saya lupa karena ya saya tanya Ibu Guru. Maaf saya lupa. Daya dukung itu yang pertama dilihat adalah kualifikasi Bapak Ibu gurunya. Jadi Bapak Ibu gurunya kalau misalnya dia S1 itu berbeda dengan kalau misalnya belum S1. Yang kedua adalah sarana prasarana sekolah. Mungkin bagaimana perpustakaannya ada, atau mungkin labnya ada, dan lain sebagainya. Itu dihitung semua, dikalkulasi, diambil rata-rata dari 3 unsur itu menjadi yang namanya KKM. Mungkin kita mengenalnya itu saja. Cukup Bapak Ibu ya. Oke, sekarang saya mau lanjut ke KKM yang kita mau gunakan untuk kelulusan. Ada 3 nilai acuan kita untuk menentukan KKM kelulusan. Yang pertama adalah nilai tertinggi dari semester 1 sampai 5. Misalnya dari kelas 7 sampai kelas 3 yang semester sekarang, yang semester kemarin itu misalnya matematika tertinggi 80 misalnya. Dari misalnya kelas 7 sampai kelas 9 yang kemarin. Itu misalnya tertinggi 80, berarti itulah yang akan diambil, yang akan dipakai untuk dihitung menjadi KKM. Perhitungan maksudnya. Untuk menentukan anak itu lulus atau tidak. Yang kedua itu adalah nilai proses di semester ini. Selama kegiatan pembelajaran di semester ini, untuk tiap mata pelajaran diambil nilainya dirata-ratakan. Misalnya ada 3 kali ulangan harian, mungkin ya digabung dengan tugas dan sebagainya, itu dirata-ratakan nilainya, nanti ditambahkan atau digabungkan dengan nilai tertinggi yang tadi saya sampaikan. Yang ketiga itu adalah nilai yang nanti akan ditempuh, yaitu di ujian sekolah. Dari 3 nilai itu Bapak Ibu Saudara, itu akan digabungkan kemudian dibagi dengan 3. Itulah nilai yang akan masuk di ijazahnya anak-anak kita. Jadi itu penentuan dari lulus. Nah, untuk KKM lulus nanti, kebetulan kami juga belum belum bersepakat dari sekolah Bapak Ibu ya. Kemarin saya sudah usulkan waktu di pertemuan di sebelumnya, tapi nampaknya belum terbahas. Kalau tahun lalu kita pakai 70. Jadi kalau dia mencapai 70 berarti dia lulus. Kalau kurang daripadanya berarti kemungkinan tidak lulus. Kalau misalnya 69,5 misalnya, ya dia bisa lulus lah. Karena itu permintaannya adalah ya dia tidak memakai koma di belakang, berarti komanya akan naik menjadi 70. Itu berkenaan dengan bagaimana kita meluluskan anak. Mungkin Bapak Ibu sudah cukup paham ya. Jadi ada 3 hal itu yang perlu diperhatikan. Jadi secara tidak langsung bahwasanya anak itu sudah dipaksakan bahwa dia pasti lulus. Kenapa? Karena dari nilai yang pertama itu diambil yang terbaik. Jadi harapannya kalau itu terbaik, kemudian yang kedua itu sudah pasti baik. Kenapa pasti baik? Karena itu proses yang didampingi oleh Bapak Ibu gurunya. Pasti nilainya akan baik. Nah sekarang tinggal kemampuan anak nanti mengerjakan soal ketika dia ujian di tanggal 19 kalau saya tidak salah. Jadi nanti mulai tanggal 19 kita ujian, hanya untuk menentukan satu kriteria nilai untuk menentukan dia lulus atau tidak. Mungkin cukup Bapak Ibu ya. Ya. Demikian
yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang atau selamat siang. Ya, terima kasih kepada Pak Jenny, Bapak Distrik dan juga Ibu Kepala Sekolah dalam acara Serba Servi. Apakah masih ada dari Bapak Mama yang mau disampaikan lagi? Karena kita sudah ada di penghujung kegiatan kita di siang hari ini. Selamat siang semua. Saya lanjut aja. Tadi ada menyinggung tentang pelepasan hak atas tanah adat. Saya pernah usulkan hal itu. Kalau ada surat pelepasan tanah, sehingga bisa pembangunan SMP itu bisa cepat berjalan. Oleh karena itu saya selaku kepala kampung di sini mengupayakan. Pertama saya sudah buat pelepasannya. Kalau di tempat ini sudah tanda tangan. Saya buat surat itu pihak menerima, sedangkan yang kedua itu dinas pendidikan bersama Pak Mukai. Saya waktu sana Pak Mukai dia lihat dan dia robah. Dia bilang yang pihak kedua bukan saya. Pihak kedua harus bupati yang terima surat tanah itu, karena nanti ujung-ujungnya akan bayar tanah juga. Paling nanti bupati yang bayar, bukan dia. Makanya saya robah lagi. Artinya pelepasan tanah adat itu, dan saya bikin ke bupati dan sudah komunikasi di bupati lewat sekda sudah ke bupati, dan suratnya tertulis kepada pendidikan. Pendidikan sudah restu, sudah sahkan, mereka sudah terima surat itu, dan mereka janji, dinas Pak Mukai janji bahwa nanti tahun depan kami akan bangunan SMP distrik Kabupaten. Janjinya seperti itu. Suratnya sudah kami kasih, pelepasan hak atas. Untuk di sini yang tanda tangan dengan kepala suku. Dan itu sudah sah, tidak ada yang bergugat lagi. Mungkin dari saya seperti itu yang saya kembalikan waktu. Ya, kita akan masuk, kalau tidak ada serba-serbi dari Bapak, Mama, orang tua lagi, kita akan masuk pada acara yang terakhir, yaitu bagian penutup dan jamuan kasih. Itu bagian penutup kita akan tutup dengan doa, karena tadi kita mulai dengan doa, dan kita juga akan tutup dengan doa. Untuk doa penutup, saya minta kesediaan dari Bapak Pendeta Ian Peterson Manobi untuk memimpin kita dalam doa di siang hari ini. Kepada Bapak Pendeta disilakan. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, bapak, mama, kakak, dan semua. Sebelum saya berdoa untuk menutup acara sosialisasi ujian sekolah peserta didik kelas 9 sekaligus perkenalan kepala sekolah SMP Negeri 1 atau Ebungpa, saya mau mengajak bapak ibu kita semua tepuk tangan dulu. Karena kita pegang. Tepuk tangan juga untuk ketiga pimpinan atau ada di depan, Bapak Kepala Distrik, Ibu Kepala Sekolah dua-dua, karena memang mendapatkan pendidikan sehingga menjadi orang-orang hebat. Dan kita semua. Dan karena itu saya tidak menambahkan semacam ceramah, tetapi saya menyimpulkan saja. Karena hari ini terjadi sebuah sejarah bersama di Ebungpal. Dan saya baca dari atas kata dinas pendidikan, kemudian peserta didik. Dalam kaitan karena basic saya hamba Tuhan, maka saya ingin mengungkapkan itu dalam kesimpulan di kitab suci yang dipercaya oleh umat Kristen, yaitu Alkitab. Sudah dituliskan dalam kitab Amsal pada pasal yang ke-22 ayat 6 berkata demikian: didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kenapa orang muda perlu didikan? Anak-anak di sekolah itu perlu didikan karena di ayatnya yang ke-15 berkata begini: kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Dengan pendidikan maka akan mencerdaskan anak-anak kita menjadi anak-anak yang pintar,
cerdas, dan berkualitas. Jadi hari ini sosialisasi berlangsung dengan semua proses dan kita sepakat bersama berkata bahwa semua terjadi karena rencana dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu kita akan mengakhiri semua proses ini secara sosialisasi dengan doa, dan saya akan berdoa untuk keyakinan saya dari Kristen dan Bapak Ibu yang lain yang menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, Bapa yang kami panggil dan sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur oleh pertolongan Tuhan sehingga ada bersama di hari ini dalam sosialisasi peserta didik kelas 9 sekaligus perkenalan kepala sekolah SMP Negeri 1 Satu Atap Ebong Pau. Proses yang telah dijalani dari awal sampai pada akhirnya berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Karena itu kami berdoa untuk semua program, semua penyampaian, apa yang telah dipercakapkan bersama hari ini demi kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, dan perkembangan dari SMP Satu Atap Ebong Pau. Kami serahkan di dalam tangan pertolongan Tuhan. Biar berjalan bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi oleh karena penyertaan, campur tangan Tuhan, dan pembelaan Tuhan bersama, sehingga pendidikan yang berlangsung di SMP Ebong Pau ini boleh bertumbuh dan berkembang menjadi sekolah yang berkualitas. Karena itu kami berdoa untuk proses pelepasan tanah adat hingga sampai pada pembangunannya, dan juga proses untuk mendapatkan izin sekolah dari tingkat nasional sehingga terpisah dari SMP Negeri 1 Sentani. Kami sepakat di dalam doa menyerahkan di dalam nama Yesus pertolongan Tuhan bersama, buka jalan dan campur tangan sehingga proses ini berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat acara sosialisasi berlangsung sampai siang hari ini. Kami percaya semua itu terjadi di dalam kehendak Tuhan. Sebentar dalam selesainya acara ini ada di dalam jamuan kasih bersama. Para orang tua yang menyiapkan, para pihak dinas SMP, semua yang telah menyediakan berkat yang akan dinikmati bersama. Kami berdoa Tuhan memberkatinya, sehingga ketika kami menikmati, mendapatkan kekuatan baru bagi hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa pada pihak dinas SMP, para dewan guru, kepala distrik, kepala kampung, bahkan kepala puskesmas, para orang tua wali, dan semua yang terlibat bersama. Dan secara khusus bagi kepala sekolah yang baru yang menjabat di SMP Satu Atap Ebong Pau, dengan hikmat Tuhan, dan Tuhan memberkati semuanya sehingga proses bersama dengan sekolah ini bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kembalinya kami dari tempat ini ke kota dalam sebuah perjalanan naik speed, kendaraan bermotor roda 2, roda 4, kembali ke tempat kediaman kami, tempat pelayanan dan tugas pendidikan. Tuhan memberkati dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Kami ada di dalam kehendak Tuhan. Ini doa dan syukur kami mengakhiri seluruh rangkaian acara sosialisasi di siang hari ini di atas satu nama yang ajaib penuh dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta untuk doa penutup di siang hari ini. Doa sebagai penutup seluruh rangkaian kegiatan kita dalam acara sosialisasi ujian sekolah peserta didik kelas 9 sekaligus dengan perkenalan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap Ebong Pau. Maka berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan kita. Atas nama keluarga besar SMP Negeri 1 Sentani, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu para undangan yang boleh mengambil kesempatan bersama-sama menyediakan waktu untuk ada bersama-sama dengan kami di sini. Bapak Ibu Dewan Guru dari SMP 1 yang boleh bergabung bersama-sama dengan kami di sini, dan Bapak Mama orang tua wali yang boleh mengambil bagian bersama-sama dengan kami dan juga terlibat dalam menyediakan ala kadar untuk kami nikmati bersama di siang hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini untuk kemajuan pendidikan di SMP Negeri 1 Atap Ebong Pau ke depan, dan Tuhan yang akan membalas semua yang kita lakukan di siang hari ini. Onomi, Remai,
Iya, ada permintaan dari orang tua untuk minta foto bersama. Jadi sebelum kita masuk ke jamuan kasih, mungkin kita bisa berpose bersama di depan, baru kita langsung ke jamuan kasih karena sudah satu kali untuk makan. Jadi setelah ini langsung menuju meja yang telah disiapkan. Terima kasih. Shalom.